Seluruh webinar dibagi menjadi dua bagian. Satu, tentang bagian keuangan, saya akan menceritakan apa yang kami rencanakan untuk dilakukan ketika kami memulai semua ini, hasil yang sebenarnya kami capai, dan apa yang kami rencanakan dalam waktu dekat. Ini adalah bagian standar saya. Ditambah bagian kedua, tentang implementasi teknis proyek, sesuai dengan apa yang telah kami lakukan, bagaimana kondisi perusahaan saat ini, perjanjian apa yang telah dibuat dengan siapa, tim seperti apa, pengembangan apa yang telah dilakukan, eksperimen apa yang telah dilakukan, dan apa yang kami rencanakan untuk dilakukan dalam setahun ke depan. Sekitar 3 tahun yang lalu kami mulai menggarap topik balon udara. Ada berbagai tim. Kami semakin mendalami dan memahami topik ini, kemudian pada musim panas kami lebih aktif terlibat dalam hal ini. Jadi saya mengambil keputusan, pada 27 Juli 2024 saya memutuskan untuk membuat obrolan di Telegram, di mana saya mengumpulkan teman-teman, kolega, orang-orang yang sepemikiran, dan hanya mengumumkan, mari kita kumpulkan 100 orang pertama dan mulai bergerak perlahan-lahan. Saya sudah mengumumkannya secara publik. Jadi, dalam waktu 2 minggu, kami memutuskan untuk mengadakan presentasi pertama, di mana kami menginformasikan bahwa kami sedang mempersiapkan proyek ini. Menurut saya, konferensi ini menjadi konferensi, meskipun kami hanya ingin membuat pengumuman kecil saja secara online. Namun pada akhirnya, hadir juga para pengembang, calon mitra, mitra dalam pembuatan produk, sejumlah besar investor, orang-orang baru, dan orang-orang kami yang sudah ada. Jadi, secara keseluruhan, kami menganggap ini sebagai semacam awal, yaitu sekitar tanggal 8 Agustus, ketika kami mengatakan bahwa kami semua mulai bersiap untuk memulai proyek. Jadi, apa yang kita miliki? Ini telah diumumkan sejak awal bahwa pada tahap prapeluncuran, kami menetapkan tujuan utama sebesar $2,5 juta. Proyek yang benar-benar baru dari nol, kami tidak merencanakan waktu secara khusus, tetapi kebetulan hari ini, kami merencanakan webinar beberapa hari sebelumnya, dan jumlah tersebut terkumpul hari ini, ternyata, hanya beberapa jam yang lalu, yang sangat menarik dan sebenarnya dengan sangat menyenangkan sekali. Dan webinar kami tentang menyelesaikan, pada dasarnya, tahap prapeluncuran, hari ini kami mengumumkan bahwa kami, yaitu, memulai proyek. Semuanya, tanggal telah ditetapkan, tanggal 4, yang secara faktual saat ini dari segi dana yang kami miliki. Jadi, secara faktual, dana yang masuk ke perusahaan adalah tepat $2,5 juta. Ini memakan waktu sekitar 6 bulan, jika dihitung sejak 8 Agustus. Dalam bentuk cicilan, ini diungkapkan sebagai $14 juta. Kira-kira jumlah total cicilan yang telah kami jual, sekitar 10% dari jumlah ini sudah dibatalkan. Ini adalah praktik standar untuk cicilan. Jadi, inilah hasil yang telah kita ciptakan bersama dengan komunitas Solar Group. Bagi kami, ini adalah konfirmasi yang luar biasa bahwa semua yang saya katakan berhasil. Kami bergerak ke arah yang tepat jika berbicara tentang jumlah investor. Hingga saat ini, tepat sebelum dimulai, saya melihat ada 4.492 investor aktual dalam proyek ini selama 6 bulan pertama, bisa dikatakan, dari pekerjaan kami. Sekali lagi, saya ingin sekali menarik perhatian penuh Anda. Bayangkanlah, pada tahap itu, yang sangat penting, selain dari konferensi yang sama dan gambaran kita yang jelas tentang kemana kita akan pergi, kita benar-benar tidak memiliki apa-apa. Ada tim yang mengatakan bahwa kami akan menangani situasi ini dengan penuh keyakinan dan semangat yang membara. Ada yang melihat apa yang kami lakukan, bagaimana kami bekerja selama hampir 8 tahun, bahkan lebih. Oleh karena itu, orang-orang yang sekarang bergabung dengan kami, mereka benar-benar bergantung pada kata-kata kami, terutama di saat yang paling berisiko. Kami mengatakan bahwa untuk orang-orang seperti itu, kami memiliki kondisi masuk terbaik, dan ini akan berlangsung selama 2 minggu lagi, hingga tanggal 4 Maret.
Tahap berikutnya, tahap pertama, kami mengubah kondisi menjadi setengahnya, yaitu kami memberikan diskon yang setengah lebih kecil. Anda akan segera melihat ketika Fedor menjelaskan tentang apa yang secara fisik perusahaan wakili saat ini. Artinya, ini adalah perubahan keadaan yang memungkinkan kami menjual hal yang sama, tetapi dengan harga yang lebih tinggi. Jadi, ini adalah apa yang sebenarnya terjadi. Dengan tujuan apa kita memulai tahap pertama dan bagaimana kita akan bergerak selanjutnya. Pertama-tama, kita beralih ke semacam tahap kedua, tetapi pada dasarnya ini adalah tahap pertama. Semua peluncuran perusahaan dimulai, tujuan pertama juga akan menjadi 2,55 juta dolar, karena saya pikir pra-peluncuran itu sendiri, tetapi jumlahnya masih akan meningkat. Tujuan tahap pertama adalah 2,55 juta dolar. Selanjutnya kami berencana untuk mengubah 2-3 tahap per tahun, yaitu sekitar 4-6 bulan per tahap, yang akan, seperti yang kami katakan, terkait dengan jumlah, waktu, dan apa yang kami rencanakan untuk dilakukan. Kami akan menulis lebih detail tentang hal ini. Namun, tahap-tahap tersebut tetap akan fleksibel. Kami memastikan agar Anda tidak mengalami kekecewaan. Jadi, kami langsung mengatakan bahwa kami menetapkan rentang waktu, jumlah dari apa yang telah dilakukan, dan kami mengombinasikannya, bergerak berdasarkan itu. Pada tahap pertama, kami akan dengan hati-hati membuat sistem hukum yang sedikit berbeda dengan berbagai macam jenis partisipasi luar negeri yang berbeda dan unik, serta menarik dan bermanfaat bagi kami dan mitra kami. Karena tahap pra-peluncuran menunjukkan kepada kami bahwa mitra besar yang ingin berperan sebagai klien maupun investor untuk Aeronova memerlukan model masuk tertentu. Fedor juga telah berulang kali menyebutkan ini dalam webinar, bahwa mungkin crowdfunding di sini akan singkat. Saat ini, hal itu mulai terlihat, tetapi kita juga harus siap untuk itu. Ketahuilah bahwa secara hukum kita akan menjadi perusahaan internasional. Secara faktual, kami memiliki 750 meter persegi ruang kantor yang dilengkapi, di mana kami memiliki 35 karyawan yang sepenuhnya berkualifikasi dalam bidang teknik dan teknis yang terlibat dalam proyek ini. Mereka semua memiliki tempat yang dilengkapi, termasuk stasiun komputer, stasiun server, dan laboratorium. Saat ini, kami akan merekrut lebih banyak insinyur, desainer, dan analis. Secara faktual, kami juga memiliki 600 meter persegi area produksi yang lebih luas. Perawatan tambahan telah kami beli berkat investasi. Kami telah membeli mesin fries, mesin bubut, dan mesin bubut fries dengan sumbu kelima tambahan. Saat ini, semuanya telah dibayar penuh dan sedang dalam perjalanan ke Rusia. 35 orang, kantor yang dilengkapi dengan baik, laboratorium, dan 600 meter persegi area produksi. Kami bahkan memiliki pembicara di mini konferensi yang seharusnya bukan konferensi pada tanggal 8 Agustus dari Institut Penerbangan Moskow dari Biro Desain Mahasiswa Eksperimental. Saat ini, kelompok ini sedang aktif terlibat. Ya, mereka adalah mitra kami, dan mereka sedang merancang gondola untuk kapal udara Nova 2 yang merupakan kapal udara berkapasitas 2.000 meter kubik. Kami dalam tahap sketsa. Sesuai rencana, semuanya terhubung dan berfungsi. Mereka bahkan telah mengirimkan desain pertama dari gondola tersebut. Bukan karena kami bilang, teman-teman, buatlah, mereka melakukannya secara alami. Kami telah mengerjakan tampilan luar ini, semua ringkasan massa dan berat telah dihitung, semua energi dari kapal udara telah dihitung, bahkan semua aerodinamika telah diperhitungkan, dan secara umum kami memberikan sejumlah besar data awal kepada biro desain saya, dan bersama mereka kami membentuk spesifikasi teknis untuk pengembangan. Sekarang, selama proyek sketsa baru-baru ini, kami telah diperlihatkan desain pertama. Jadi, ini tentang kapal udara Nova 2. Apakah ini dianggap bahwa Aeronova sekarang hingga Aeronova saat ini pengembangan telah dimulai dan sudah sepenuhnya dikembangkan dari sudut pandang desain? Ini adalah kapal udara Nova 01 dengan kapasitas 130 meter kubik. Saat ini berada dalam fase aktif, sudah berada di fase akhir produksi. Semua komponen yang bisa dibeli telah dibeli. Semua yang perlu dikonstruksi telah dikonstruksi. Semua bahan yang diperlukan untuk produksi dari apa yang telah dikonstruksi sudah dibeli. Sebelumnya saya mengatakan bahwa kami akan meluncurkannya, menerbangkannya pada akhir Februari.
Jadwal ini bergeser sedikit ke kanan, tetapi tidak lama, pada pertengahan Maret kami pasti sudah harus terbang. Kami berharap bisa di awal Maret, kami akan berusaha. Selain Mai yang sudah saya sebutkan, omong-omong, Mai tidak hanya memberikan sketsa ini kepada kami, lebih tepatnya desain, tetapi juga beberapa desain lainnya, sangat mungkin bahwa semuanya bisa dipublikasikan. Tim desain eksperimental Mai sedang bekerja pada gondola. Tentu saja, para karyawan Aeronova sendiri, 34 insinyur, bekerja pada seluruh bagian lainnya dari perangkat ini. Ini termasuk badan utama dari balon udara, badan balon udara yang lembut, perancangannya, perancangan semua sistem udara gas, ekor, dan skema pengendalian. Dan sistem tenaga sepenuhnya menjadi tanggung jawab kami serta transmisi yang dapat berputar dan perancangan baling-baling akan berada dalam cincin. Bahkan baling-baling itu sendiri harus kami rancang sendiri. Semuanya sangat menarik, satu hal mengalir dari yang lain. Jika kita mulai dengan, misalnya, baling-baling apa yang ada di pasar, baling-baling tersebut akan debut, seperti apa balon udara kita nantinya, dan mesin apa yang harus dipasang di sana. Secara keseluruhan, konsensus ini mengarah pada kesimpulan bahwa lebih mudah untuk merancang baling-baling. Dan semua proses ini berjalan, dan departemen dibentuk. Dan inilah yang benar-benar telah dilakukan selama 6 bulan terakhir, komunikasi kerja telah terjalin di antara 35 orang, yang semuanya memahami perangkat apa yang kami buat, kapan mereka harus memproduksi bagiannya, ada pertukaran informasi penuh di antara mereka bekerja dalam lingkungan informasi yang terpadu. Kami memperhitungkan semua dokumen, semuanya terstruktur, ada peraturan internal, hak akses telah diatur, obrolan telah dibuat, subobrolan telah dibuat, kemudian kami berkumpul bersama seluruh tim. Artinya, ada jadwal. Kami mengadakan rapat besar setiap hari Senin untuk menetapkan arahan. Pada hari Selasa, di dalam pusat teknik, antara saya dan kepala desainer. Pada hari Rabu, mereka mengumpulkan kepala departemen mereka, Kamis dan Jumat, hari kerja yang sangat produktif. Jadi, kemungkinan besar, ini adalah salah satu hal paling mendasar yang telah dilakukan, yaitu tim mulai bekerja dengan sangat giat dan sekarang hasilnya akan berupa perangkat terbang. Dan mengenai mitra, Anda sudah melihat bahwa kami sudah terbang. Kami terbang ke stratosfer. Ini adalah mitra dalam bentuk Denis Efremov dari Stratonautica. Ini adalah mitra dalam bentuk Arkadi dari MBTU, Bauman. Arkadi adalah Direktur Eksekutif Pusat Teknik Mahasiswa untuk Aeronautika di Bauman. Selama setengah tahun ini, kami telah terbang ke stratosfer beberapa kali. Kami memiliki beberapa peluncuran puncak. Ini adalah ketika kami bersama Denis Efremov meluncurkan, bisa dikatakan, muatan yang berguna, muatan berguna di masa depan. Sebenarnya semua sudah tahu, sudah diceritakan 20 kali, saya ingatkan sekali lagi. Ini adalah muatan berguna yang pada akhirnya harus terbang di pusaran kutub dan, secara umum, melakukan komunikasi radio. Ada beberapa peluncuran puncak di mana kami menguji hal ini. Secara paralel, bersama Arkadi, kami mengembangkan teknologi produksi selubung kami sendiri untuk perangkat yang melayang dengan sangat lama. Kami mengatur proses teknis, membeli peralatan, menemukan bahan baku, dan akhirnya mendapatkan selubung stratosfer produksi kecil pertama di Rusia dan menguji 2 peluncuran pabrik penuh. Kami melakukannya, kami menyiarkannya sebagian, Anda melihatnya. Peluncuran pabrik pertama benar-benar tidak berhasil, itu terbang, tetapi kami menurunkannya dengan terkendali. Yang kedua berjalan sesuai rencana, dan segera akan ada yang ketiga, yang terakhir, yang sudah kami rencanakan untuk dilepaskan dalam jangka panjang, untuk terbang. Jadi di awal Maret harapkan peluncurannya. Kami sendiri juga selalu menantikannya, DKB Otomatisasi Dolgoprudny. Secara umum, ini adalah pembangunan kapal udara Soviet yang sangat penting dan terkenal yang masih ada sejak zaman ketika Nobel membantu membangunnya, dan mereka membangun kapal udara, dan sekarang mereka menangani pesanan pemerintah untuk sistem balon udara. Kami telah menandatangani perjanjian besar tentang kegiatan bersama dengan mereka, dan kami membantu mereka, dan mereka membantu kami. Kami, khususnya, sedang menguji kain mereka sekarang. Kami telah mengumpulkan sejumlah banyak kain di pasar selama waktu ini dari yang tersedia, baik itu Rusia, Cina, Taiwan, Korea, bahkan ada yang Amerika. Dan semuanya seolah-olah dengan sertifikat, dengan karakteristik, tetapi kami tetap perlu memeriksa ulang, misalnya, permeabilitas gas dan kekuatan tarik,
kemampuan pengelasan, ada banyak hal lainnya. Dan laboratorium lengkap seperti itu, yang bekerja sesuai dengan GHOST dan semua panduan, hanya ada satu di sini yaitu DKBA, dan DKBA sekarang membantu kami menentukan, lebih tepatnya sudah membantu kami memilih kain utama untuk balon udara, Nova 01. Dan baru-baru ini mereka mengeluarkan kesimpulan, dan kami langsung mulai memproduksi selubung, Nova 01. Semuanya berjalan lancar, kainnya sudah ada, dan sekarang untuk Nova 02 direncanakan pembelian kain yang spesifik. Jadi, ada satu mitra lagi, DKB Rostek, yang baru saja mengirimkan memorandum saling pengertian kepada Anda. Namun, ini sebagai pelanggan dan mereka berasal dari negara lain, yaitu Kazakhstan. Ini adalah perusahaan transportasi. Kami belum berencana untuk mengungkapkan nama mereka, tetapi secara umum mereka berencana untuk mengembangkan kegiatan dengan sangat baik dan luas menggunakan balon udara. Mereka mengirimkan aliran barang mereka dalam jutaan ton, dari mana dan kemana, dan secara umum kami bersama-sama mengembangkan rangkaian balon udara kargo tanpa awak, yaitu ekonomi seperti apa yang akan memuaskan mereka agar mereka mulai menggunakannya, jika disingkat seperti itu, yang dan kami melihat, apakah mungkin untuk menciptakan hal seperti itu? Tidak mungkin. Mungkin. Dan kapan itu akan diciptakan? Pada Nova 01, ada beberapa permintaan langsung, mulai dari iklan hingga pemantauan serius. Ya, ada beberapa, tetapi tidak ingin mengungkapkannya, dan tidak ingin menandatangani apapun dengan siapapun, sampai itu benar-benar terbang dan menyelesaikan misinya. Sedikit tentang ini, bagaimanapun juga, tema balon udara di pasar sudah ada, bisa dikatakan, ketika kamu bekerja banyak dan akhirnya kelelahan. Balon udara dijual ke banyak orang, mereka memberikan, dan pasar sedikit mengalami kejenuhan. Nah, tidak ingin Anda tahu, berdiri di sana, dalam barisan yang sama, seolah-olah mengatakan sesuatu yang belum ada. Lihatlah, itu terbang, bekerja. Itu memang ada, seolah-olah semuanya. Ini adalah posisi yang sama sekali berbeda. Di Nova 01, ada di Nova 2, ada di Nova 8, juga ada di Nova 35, ada di Nova 60, ada. Bukan satu atau dua, setiap orang membutuhkan. Ini juga merupakan hal besar yang dilakukan oleh Viktor Vasilyevich Morozov. Dia mengumpulkan keinginan, bisa dibilang, dari para pelanggan, lalu membawanya ke pusat teknik, dan berkata, pelanggan ingin seperti ini. Pusat teknik berkata, tentu saja, ini bukan piring terbang, tapi kami akan mencoba. Jadi, Viktor Vasilyevich berada di antara apa yang diinginkan dan apa yang bisa kami lakukan, membuka jalan dan bernegosiasi. Roskosmos baru-baru ini mengundang kami dan mengatakan bahwa mereka sangat ingin berpartisipasi dalam semua penelitian stratosfer, yaitu dalam eksperimen. Kami sekarang sedang melakukan eksperimen. Pada dasarnya, kami sedang menguji teknologi. Mereka ingin berpartisipasi dengan muatan mereka sendiri dan melihat potensi besar dalam pekerjaan ini. Juga pada Nova 01, mereka memiliki rencana baik. Ada rencana untuk Nova 02. Semuanya juga terkait dengan pemantauan dan siaran radio. Untuk NU Roskosmos. Sangat menarik. Kami mencoba menemukan interaksi yang ramah lingkungan dan harmonis dengan mereka. Menurut saya, ini benar-benar berita besar, teman-teman, bahwa mereka menghubungi kami. Proyek dimulai, tahap pertama dimulai dengan adanya tim yang sudah terbentuk, ada lahan di mana tim ini menjalankan kegiatannya, ada fasilitas produksi dengan peralatan yang juga dibeli dengan uang yang sudah datang dari investor ke proyek, yang mana ini sangat penting, sehingga proyek ini dapat berjalan dengan lancar, dan diharapkan dapat memberikan hasil yang maksimal. Ada banyak mitra, dengan siapa ada kerjasama, nama-nama yang cukup terkenal di Rusia, pemimpin di bidang mereka, dan ini adalah calon pelanggan dan perusahaan. Bahkan bukan hanya calon, ini adalah orang-orang yang mengatakan, akan ada, kami akan membeli, Anda berikan perangkatnya. Saya rasa, ini adalah posisi awal yang tidak semua orang percaya akan terjadi seperti ini. Namun, kami baru saja memulai. Saya melihat kami berkembang dengan cepat, tetapi di saat yang sama ada berita di sana-sini bahwa di tempat itu mereka meluncurkan balon udara, di sana mereka meluncurkannya. Jadi, tetap saja kita harus lebih cepat dan lebih cepat. Nah, Fedia, ceritakan, tahun 2025, apa saja tujuan dan tugas kita? Apakah kita tidak tertinggal di antara perusahaan lain? Nah,
Jika kita mempertimbangkan pepatah Rusia ini, bahwa kita lama bersiap-siap tetapi cepat bergerak, selama 50-60 tahun terakhir kita bersiap-siap, maka sekarang kita melesat. Ternyata, dibandingkan dengan yang lain. Karena baik, Brin, Airlander, maupun orang Tiongkok, semuanya benar-benar mengerjakan proyek mereka selama puluhan tahun. Kami dalam waktu setengah tahun membuat perangkat kecil. Anda akan melihatnya sekarang, dan selama tahun ini, 2025, kami akan membuat Nova 2, kemungkinan besar kami akan menerbangkannya pada 2025-26, mungkin Januari, Februari, kita lihat mungkin juga Desember, belum pasti. Kami ingin meluncurkannya dalam setahun, seperti yang kami janjikan. Kami juga memulai proyek dan sekitar bulan September-Oktober kami pindah ke kantor, dan dalam setahun kami akan meluncurkannya. Kemungkinan besar, pada bulan September-Oktober kami akan menunjukkan sepenuhnya balon yang sudah mengembang, dalam bahasa Rusia, bukan selesai, tetapi balon yang mengembang, gondola yang berdiri sendiri, yang sedang dirakit, di mana Anda sudah bisa duduk, dan semuanya kemungkinan besar sudah akan berfungsi. Namun, untuk benar-benar menerbangkannya tahun ini, setidaknya, Institut Penerbangan Moskow sama sekali tidak percaya. Mereka mengatakan, Anda memberi kami tugas untuk mengembangkan, memproduksi, dan seterusnya dalam 1 tahun. Mereka mengatakan, kami butuh 2 tahun. Mereka bilang, tidak, 1 tahun. Nah, pada dasarnya, kami sepakat dengan mereka bahwa kami akan menangani sebagian besar produksi. Mereka sangat percaya bahwa kami bisa menyelesaikannya dengan cepat. Kemungkinan besar, kami akan membuat beberapa unit drone 30 kubik, beberapa modifikasi, biarkan mereka terbang, dan mungkin kami akan membuatnya sesuai pesanan pelanggan, untuk pameran, untuk pertunjukan, dan untuk iklan. Jika perangkat ini bisa terbang, mungkin kita akan sedikit memperbesarnya, kita lihat saja. Kemampuan kami untuk memproduksi balon udara semakin meningkat setiap bulan, setiap kuartal. Dan semakin banyak kemampuan yang kami peroleh, sarana produksi, semakin cepat, tentu saja, kami dapat memproduksi dan memodifikasi balon udara ini. Dan menjelang musim panas, direncanakan dan akan lebih baik jika kami sudah memutuskan secara final mengenai lahan tanah. Kami sudah benar-benar memahami bahwa lahan tanah tersebut harus menghadap ke arah lapangan terbang dari bandara manapun atau sebaiknya menjadi bagian dari bandara. Tentu saja, di lahan tanah ini kami perlu menempatkan konstruksi sementara untuk saat ini. Proyek ini sendiri mencakup pembangunan hanggar besar, tetapi saat ini akan lebih baik untuk menempatkan konstruksi sementara untuk perakitan dan pengujian Nova 01 berkapasitas 130 kubik. Saat ini, yang pertama sudah ada tempat untuk merakit dan menguji. Kedepannya, akan lebih baik jika ruangan ini juga digunakan untuk pengelasan dan pengujian selubung, Nova 2. Kami sudah kurang lebih memahami apa itu. Ini adalah konstruksi pneumatik yang cepat dibangun. Meskipun disebut sementara, sebenarnya masa pakainya Mei 10 tahun, di bawahnya dituangkan pelat, L-Links tube ini dapat dengan mudah dipasang di sana, dilengkapi dengan pemanas, air, listrik, dan cukup murah, cepat, serta fungsional. Di dalamnya, modifikasi pertama dari T30, baru versi 01 hampir selesai diproduksi, dan di dalamnya kita bisa memproduksi beberapa modifikasi lagi dan di sana juga kita akan mengelas sendiri cangkang, Nova 2. Musim panas ini akan ada bengkel pemotongan dan pengelasan serta basis pengujian kecil, yang awalnya akan digunakan untuk pengujian 130, dan kemudian untuk pengujian pneumatik dari badan, Nova 2. Nah, yang paling penting, seperti yang selalu saya katakan, semua balon udara ini hanyalah balon dengan baling-baling, jika sistem pengendalian balon ini tidak mengendalikannya. Dan kami sangat baik, kami telah maju sangat jauh dalam menciptakan sistem pengendalian baik sistem on-board. Sebenarnya, kami tidak perlu membelinya dimanapun, dan tidak ada yang mengembangkannya untuk kami. Kami mengembangkannya sepenuhnya dari nol. Begitu juga dengan kompleks pengendalian dan pengelolaan darat untuk satu perangkat, serta untuk sekumpulan perangkat dengan semua antarmuka. Hanya beberapa perusahaan di dunia yang dapat membanggakan bahwa mereka memiliki program seperti itu, dan mereka menjualnya dengan harga yang sangat mahal, dan kami tidak akan pernah mendapatkannya, karena kami berada di bawah sanksi. Nah, negara kita secara khusus berada di bawah sanksi, dan fakta bahwa kami dapat melakukan pekerjaan besar yang sangat besar dalam waktu setengah tahun mengatakan banyak hal. Tentang tim yang dipilih, tentang semua interaksi internal. Sistem manajemen kami dibantu pengembangannya oleh Institut Bauman, dan juga sistem kami juga dibantu pengembangannya oleh
Universitas Lomonosov Moscow State, serta sistem manajemen kami dibantu pengembangannya oleh Massachusetts Institute of Technology. Ya, hampir secara resmi. Yang paling lucu, di arah ini semua ahli IT bekerja hanya atas permintaan melap saja. Mereka hanya membantu proyek ini. Mereka berkata, wow, kapal udara, kami akan melakukannya. Saat ini kami mengamati proses ini. Dan di laboratorium ada sekitar 8 arah yang sedang berjalan. Dan sistem tenaga yang akan diuji pada Nova 8. Sistem ini sudah berfungsi sepenuhnya. Dan di sana juga banyak mitra industri yang muncul. Sudah ada dan semuanya sedang dikerjakan, tapi kami belum memberitahu Anda bahwa ini adalah sistem tenaga. Kami menyimpan semuanya sebagai rahasia sampai sistem ini berfungsi, meskipun dalam webinar dengan Arkadi, karena Arkadi, sistem ini sedikit terlihat. Jadi Anda bisa menonton ulang webinar tentang stratosfer dan mencoba menebak apa sebenarnya ini. Tahun ini, ya, kami berjanji untuk menceritakannya. Dan tahun ini, sistem itu sendiri memiliki daya 300 kW, ia bekerja dengan bahan bakar. Efisiensinya mirip dengan mesin diesel pembakaran dalam, mungkin bahkan lebih tinggi dan lebih efisien. Tahun ini, sistem tersebut memiliki daya nominal 300 kW dan 400 kW untuk jangka pendek. Dalam mode yang cukup lama, sistem ini akan dipasang di stand dan diuji, kemungkinan besar sekitar pertengahan musim gugur. Kami berharap lebih awal, tetapi perancangannya sudah selesai dan sekarang sudah memasuki tahap produksi. Tentang stratosfer, dengan rencana untuk stratosfer, kami berencana untuk meluncurkan konstelasi orbit ini, dan rencana ini tidak berubah. Saat ini kami melakukan peluncuran terakhir dan setelah peluncuran yang sudah diuji, kami mulai memproduksi sejumlah perangkat ini. Dan juga dalam webinar itu, lihatlah, saya menceritakan tentang, bersama Arkasha, kami, bisa dikatakan, merencanakan secara online perkembangan khususnya dalam hal daya angkut dan teknologi yang digunakan. Dan menjelang musim panas, ya, di sana harus terjadi lompatan kualitas. Dan lompatan ini juga diharapkan dari kami. Apa yang kami lakukan sekarang sudah sangat menarik bagi mereka, tetapi yang lebih menarik adalah apa yang akan kami lakukan. Dan kami akan melakukannya. Mengenai apa yang akan terjadi di laboratorium dalam setahun, akan ada banyak momen teknologi kecil yang terjadi di sana. Misalnya, ketika cangkang besar berada di hanggar, kita perlu menemukan kebocoran helium di sana secara hipotetis. Namun, itu tidak pernah berupa lubang yang jelas dari mana gas keluar dengan deras. Itu bisa jadi cacat kecil pada sambungan las. Dan bagaimana menemukannya? Ada beberapa usulan, dan sekarang sudah mulai dikerjakan. Sistem pembersihan helium di pesawat juga merupakan proyek laboratorium, dan semuanya akan selesai tahun ini. Sebelumnya, helium bisa dikatakan, karena tekanan proporsional, tetap saja udara masuk ke dalam selubung, dan helium keluar dari selubung. Dan kemurnian helium dalam setahun bisa sangat menurun secara signifikan di dalam balon udara, sekitar 5%, 10%, tergantung pada materialnya. Kami akan melihat pada milik kami akan mencoba mengurangi hal ini, tetapi secara umum, fakta bahwa helium dalam selubung akan tercemar adalah kenyataan. Jika dia membawa 1 ton dan tiba-tiba bisa mengangkat 100 kg lebih sedikit, itu tidak terlalu menakutkan. Jika membawa 10 ton dan berkurang 1 ton, itu sudah cukup menakutkan. Dan semua helium ini harus dikeluarkan, dibersihkan, dan dimasukkan kembali. Prosedur yang cukup lama. Dan sudah ada beberapa konsep, semuanya sudah dibeli, diproduksi. Pemanasan adalah metode kuno, sedangkan ionisasi helium adalah tujuan akhir dari semua ini. Jauh lebih mudah untuk mengatur, dan daya apung dapat diubah secara instan. Ini adalah arah yang sangat eksperimental, tetapi tahun ini para pria berjanji untuk memberikan beberapa hasil. Jadi, ya, setiap arah harus mencapai titik impas. Dan Ruslan dengan produksinya akan berhasil, dan saya pikir Anda sudah bisa memahami dan menilainya. Helikopter sudah dirancang, sudah ada beberapa unit terbang, dan berada di Sukovsky. Ada 60 pre-order untuk helikopter ini, dan selanjutnya hanya tinggal keinginan, jika semua ini akan diproduksi secara massal. Dan begitu, sebagian besar elemen-elemen ini harus diproduksi, jika ada produk jadi dan ada permintaan untuk itu. Ini bukan arah utama, dan ini bukan tentang, oh, kapal udara dan helikopter dan quadcopter, tidak. Ini lebih seperti proyek kapal udara. Tetapi dalam kerangka, misalnya, kapal udara besar,
perusahaan kami tetap akan menghadapi kenyataan bahwa kami harus menambahkan quadcopter ke kapal udara sebagai microdrones, pengantar besar. Dan kelompok helikopter bermesin baling-baling akan digunakan, dan bagus bahwa kami sudah mengembangkannya. Tetapi jika ini bisa, katakanlah, menghasilkan keuntungan dengan memproduksinya, mengapa tidak?